selamat pagi, berarti adik-adik udah semangat untuk ibadah hari ini, ya Kak? Iya dong. Tapi adik-adik masih ingat nggak kakak-kakak yang ada di depan sini? Yuk kita kenalan satu-satu. Dari sebelah sini ada siapa? Kak Grace. Nah, ada Kak Maulea. Nah, sebelah sini ada wajah baru. Halo, aku Kak Feni. Halo Kak Feni. Kak Feni biasanya pelayanan di mana sih Kak Feni? Kakak di Pelkat PT kelas 1 SMP sampai 3 SMA. Oke. Nah, di pojok situ ada siapa Kak? Ada Kak Yose. Halo Kak Yose. Nah, adik-adik kalau udah kenalan, Sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi, kita mau nyanyi lagu Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selang, 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 selang dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawahku kau ada. Di suka kau ada, duka, di duka pun kau ada, karena pertolongan Yesusku. Saya namanya Grace. Saya mau menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekarang kita mau berdoa. Kita tentunya tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
Tuhan, sekarang kami akan memulai mimpa kami hari ini, berkati dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Ceria. Diambil dulu Kidung Cerianya. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 1, Sungguh di Dalam, bait yang pertama dan ketiga. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan burung ikan tumbuh-tumbuhan. Tuhan ku menjaga sejagat raya, burung marga satwa cukup makannya. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai 30. Nah, nanti Kak Yosi akan baca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah akan baca yang tercetak ke dalam. Mulai dari kakak dulu ya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar, Di situ kapal-kapal berlayar. dan leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, Semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui bumi. Nah, adik-adik sekarang kita mau nyanyi dari KC, diambil lagi KC-nya, KC nomor 9, Tuhan Pencipta Semesta, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah saat ini. Tuhan, tolong kami untuk mendengarkan dan mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kitab suci kataku telah ternilai padamu olehmu berubahlah siapaku sesungguhnya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Masih ingat nama kakak? Nama kakak Kak Grace. Ya, minggu ini Kak Grace mau membawakan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14. Efesus terdapat di Perjanjian Baru adik-adik. Nah, coba adik-adik cari ya. Perjanjian Baru nih. Dapat Perjanjian Baru?
Terus kita cari yang singkatannya EF. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Wah, berarti Efesus setelah Galatia. Nah, kalau sudah dapat Efesusnya, kita cari angka yang besar dan tebal. Angka 1, berarti angka besar dan tebal itu adalah pasal. Nanti udah ketemu nih, pasal 1. Sekarang kita cari ayat yang lebih kecil, ayat 11. Nah, nanti kita akan baca sampai dengan ayat 14 ya. Sudah ketemu semuanya? Nah, kalau udah ketemu jangan lupa dikasih tanda. Tanda, dikasih pita. Oke, sudah siap adik-adik? Adik-adik baca dari rumah, Kak Grace baca dari sini ya. Kita baca bersama-sama. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita tadi adalah sebuah surat adik-adik. Wah, surat dari siapa ya? Kepada siapa ya suratnya ditujukan? Nah, adik-adik bisa menemukan jawabannya pada judul yang paling awal. Kalau kita lihat nih di Alkitab, nah ini dia yang paling atas. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, Bapak Paulus menceritakan bagaimana orang-orang percaya di Efesus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di kota Efesus, mereka percaya kepada janji-janji Tuhan. Mereka juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu mereka mau dituntun oleh Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu kita diingatkan bahwa di dalam hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Roh Kudus menolong kita melakukan perbuatan baik. Kak Grace mau tanya lagi, apa yang dilakukan orang percaya di kota Efesus? Mereka percaya kepada janji-janji Allah. Lalu mereka mendengarkan firman kebenaran dan mau dituntun siapa? Roh Kudus untuk melakukan perbuatan baik. Kenapa ya mereka mau melakukan semua itu? Mereka melakukan hal tersebut karena mereka mau bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, atas pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka, atau disebut juga karya Tuhan dalam hidup mereka. Dari Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan keselamatan, bahkan Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Karya Tuhan tidak hanya bagi orang-orang percaya di Efesus adik-adik, tapi juga untuk kakak, adik-adik, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dimanapun berada. Mengingatkan untuk bersyukur atas karya Tuhan dalam hidup kita. Mulai dari apa tadi? Menciptakan kita, menyelamatkan kita, memberikan keselamatan, dan memberikan kita apa? Penolong, yaitu Roh Kudus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bisa bersyukur dengan banyak cara, misalnya dengan melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin sudah sering ya diingetin sama kakak-kakak untuk menjadi anak yang taat kepada orang tua, mengerjakan tugas sekolah dengan baik, dan juga beribadah seperti saat ini. Artinya adik-adik belajar bersyukur atas karya Tuhan. Minggu ini kita juga mau diingatkan,
Bersyukur atas karya Tuhan bisa dengan cara menjaga sesama ciptaan. Misalnya, kalau di rumah ada tumbuhan, jangan lupa disiram. Terus dikasih pupuk biar bertumbuh. Terus kalau misalkan punya hewan peliharaan, jangan lupa untuk dikasih makan, dirawat, dipelihara. Bisa bersyukur dengan cara menjaga kesehatan kita adik-adik. Seperti yang kita tahu saat ini di Indonesia sedang terjadi pandemi COVID-19 atau disebut juga dengan pandemi virus corona. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga, dan istirahat cukup. Nah, Kak Grace punya satu video nih untuk adik-adik. Video ini Kak Grace ambil dari YouTube Kumparan. Silakan menyaksikan. Jangan masuk rumah, Corona. Akhirnya sampai rumah juga. Hore, ayah pulang. Eits, tunggu. Jangan peluk ayah dulu. Tunggu ya, ayah mandi dulu. Kok pakai mandi dulu sih? Kan lama. Ayah kan habis dari luar rumah. Memang kenapa? Kita harus membersihkan diri dulu setelah dari luar rumah agar terbebas dari virus corona. Jadi kalau habis dari luar rumah sebaiknya 1. Melepas sepatu di luar rumah. 2. Membuang benda-benda yang tak perlu ke tempat sampah. 3. Menyemprot barang bawaan dengan disinfektan. 4. Jangan langsung istirahat dan memegang benda-benda di dalam rumah. 5. Jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga. Segera bersihkan diri dengan cara cucilah tangan dengan air dan sabun minimal 40 detik. Kedua, mandi. Ketiga, ganti baju yang bersih. Nah, sekarang ayah sudah bersih. Hore, kita main sama-sama yuk ya. Jangan lupa bersihkan diri dulu setelah dari luar rumah ya. Jangan masuk rumah, Corona. Hus. Melalui video ini Kak Grace mau menyampaikan mungkin setelah hari ini mama, papa, atau kakak akan mulai bekerja kembali. Artinya mereka akan sering keluar rumah. Kita bisa saling mengingatkan nih untuk menjaga kebersihan, terutama untuk mama, papa, atau kakak yang berasal dari luar rumah. Supaya kita semua, seisi rumah kita bisa terhindar dari berbagai penyakit, bahkan terhindar dari virus corona. Kalau kita belajar menjaga kesehatan, mau menjaga kebersihan, artinya itu juga salah satu ungkapan syukur kita atas karya Tuhan. Wah, banyak banget ya yang bisa kita lakukan untuk bersyukur atas karya Tuhan. Jangan lupa dilakukan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma sekali atau 2 kali, tapi setiap hari dilakukan berulang kali. Siapa di sini yang mau bersyukur atas karya Tuhan? Demikian firman Tuhan. Amin. Sekarang kita mau tutup pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk selalu bersyukur atas karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini kita akan membuat aktivitas. Adik-adik bisa mengerjakan aktivitas ini dengan bantuan mama, papa, atau kakak. Perlengkapan yang kita butuhkan adalah gunting dan lem. Kita memerlukan 3 lembar kertas berukuran A4. Adik-adik bisa menyesuaikan ya jenis kertasnya dengan kertas yang ada di rumah.
Boleh kertas HVS atau kertas buku gambar, atau kalau tidak ada bisa menggunakan kertas koran atau kertas bekas yang ada di rumah. Ambil 1 lembar kertas terlebih dahulu. Kita lipat kertasnya menjadi 2 bagian. Dilipat ujungnya, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Langkah kedua, kita buat segitiga pada bagian ujung dari kertasnya, bagian atas dan bawah. Caranya gampang, tinggal dilipat ke arah garis yang tadi kita sudah buat, garis yang membuat kertasnya menjadi 2 bagian. Nah, dilipat ke arah garis yang membagi kertasnya menjadi 2 bagian. Jadi deh, begitu juga dengan yang bagian bawah. Lipat ke arah garis tengah, itu juga dengan sisi satunya. Jadi setelah itu kita lipat menjadi 2, disatukan. Nah, jadi dia dilipat menjadi 2 dan bersatu. Nah, ini dia. Jadi deh, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan lipat sisi kanan dan sisi kirinya ke arah garis tengah. Garis tengahnya dari lipatan yang pertama kita buat, lipatan yang membagi kertasnya menjadi 2 bagian ke arah garis tengah. Nah, seperti ini. Terus sambil dirapikan lagi lipatannya. Jadi deh, buat satu lagi dengan bentuk yang sama seperti ini. Setelah jadi, kita akan menyatukannya adik-adik. Caranya gimana? Nah, sisi ini bisa dibuka nih adik-adik, lipatan yang di pinggir. Nah, satu masukkan. Nah, ini dia seperti ini, dimasukkan. Begitu juga dengan sisi bagian rangka rumahnya bisa dilem yang tadi dimasukkan. Nah, di bagian dalamnya bisa dilem. Dilepas dulu, baru dilem, dimasukkan lagi. Kita akan membuat pintunya. Caranya gampang. Garis tengah yang tadi garis tengah dari salah satu sisinya kita gunting, tapi guntingnya sedikit aja. Nah, kira-kira setengah luas jari telunjuk. Lalu kita gunting ke arah samping. Guntingnya garis lurus ya, gunting sedikit. Lalu begitu juga ke arah sebaliknya. Dengan lebar yang sama. Terus kita lipat deh bagian yang sudah digunting. Nah, jadi deh. Lalu kita ambil kertas yang satu lagi. Kertasnya kita lipat menjadi 2 bagian.
menjadi 2 bagian lagi. Jadi seperti ini. Buka, lalu kita lipat sedikit, kira-kira selebar 3 jari. Nah, atau adik-adik boleh mengukurnya dengan menggaris lalu dilipat. Setelah itu dilipat kembali seperti langkah yang sebelumnya. Jadi bentuknya seperti persegi. Kita gabungkan rangka rumah dengan atap yang sudah kita buat. Tinggal ditaruh di atasnya. Oke. Tada! Sudah jadi deh rumahnya. Kita lepas dulu atapnya, lalu kita tulis di atas bagian pintu. Tulisannya, Tuhan berkarya atas seisi rumahku. Sudah selesai ditulis, adik-adik bisa menghias bagian depan sesuai kreasi adik-adik. Misalnya Kak Grace menghiasnya dengan memberikan gambar lo. Adik bisa menghias dengan kreasi adik-adik masing-masing. Lalu kita pasang kembali ke rangka rumahnya dengan atap. Jadi deh, kalau sudah adik-adik bisa meletakkan hasil aktivitas adik-adik di meja belajar ataupun di meja ruang tamu atau dimanapun dengan posisi yang tegap seperti ini ya. Jangan lupa untuk foto hasil aktivitas adik-adik lalu kirimkan ke Kak Grace atau diposting sosial media dengan tag PLKTA GPB Markus. Kak Grace akan memberikan hadiah bagi adik-adik yang mengirimkan foto hasil aktivitasnya hari ini. Dia akan diberikan saat IMPA sudah berjalan normal di gereja ya. Tunggu hasil aktivitas adik-adik. Sampai jumpa. Sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang, untuk meresponi firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita semua berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu.
sehingga kami anak-anakmu masih dapat beribadah bersama. Di dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk saudara-saudara, teman-teman kami, dan semua orang yang saat ini sedang mengalami kesakitan dan kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Urapilah dengan darah-Mu, Tuhan, agar mereka disembuhkan dan dapat beraktivitas kembali. Tuhan, tolong hilangkanlah juga virus corona dari bumi ini, dan jauhkanlah kami dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa yang di surga, kami ingin berdoa bagi para pelayan gerejamu, secara khusus untuk gereja GPIB Markus, baik pendeta, para majelis, kakak-kakak layan, para pemusik, pengelola, security, dan semua pelayan gerejamu. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati dan juga memberi mereka kesehatan. Kiranya para pelayan gereja dan dapat melayani Engkau dengan sungguh hati, dan biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya virus corona ini dapat segera berlalu, sehingga kami boleh kembali bersekutu bersama di gereja. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami bisa sehat selalu dan bisa memproduksi makanan-makanan sehat seperti sayuran dan yang lain-lain Tuhan. Dan berkati kami juga supaya kami bisa berguna di masa depan nanti Tuhan. Dan berkati juga guru-guru kami Tuhan, supaya mereka bisa jaga diri dan bisa bantu keluarganya dan bisa sehat selalu dan bisa mengajarkan kami nanti saat sudah bisa sekolah lagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga berkatilah para pemerintah dari pusat sampai ke daerah Tuhan Yesus. Curahkanlah hikmat-Mu bagi mereka agar bangsa kami bisa hidup damai dan juga sejahtera Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa khususnya untuk virus COVID-19 ini yang sedang melanda bangsa kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menghilangkan virus ini dari muka bumi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang terberkati dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami, Bapa. Terima kasih Kau telah berikan orang tua yang baik, yang sayang kepada kami semua. Kiranya Tuhan mau berkati kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan mau tambahkan rezeki kepada mereka. Tuhan mau berikan mereka umur yang panjang. Kiranya kami boleh bersukacita Tuhan Yesus bersama-sama orang tua kami, dan kiranya Tuhan adik-adik di sini juga boleh jadi adik-adik yang baik, yang dengar-dengaran dengan orang tua mereka. Inilah doa permohonan kami Bapa yang jauh daripada sempurna. Kami mau alaskan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur, bait yang pertama dan kedua.
datang, berbanding cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau berhenti, bunga pun bangkit harum berseri, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai beribadah. Tuhan, jaga dan lindungilah kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.